Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu dari mata kuliah Sistem Terdistribusi dari kelas 11, yang dimana pada kelompok 2 itu mendapatkan materi tentang proses. Untuk tim 2 atau kelompok 2 itu terdiri dari 5 orang, yaitu pertama ada saya sendiri, yaitu Ari Irawan, kemudian ada Irsyan Ramadan, kemudian ada Alia Irjan Ramadhani, kemudian juga ada Anissa Gustinanda, dan terakhir yaitu ada Dimas Laki Setiawan. Nah, untuk penjelasan yang akan kami sampaikan tentang proses, itu kami dibagi menjadi 5 konten, yaitu pertama ada thread, virtualization, client, server, dan kode imigrasi. Nah, untuk pembahasan pertamanya, kami akan menjelaskan tentang apa itu proses. Nah, proses itu jika kita lihat dalam konteks sistem terdistribusi, yaitu adalah suatu hal yang mengacu pada unit kerja yang berjalan secara independen di berbagai komputer dalam suatu jaringan. Proses-proses ini itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, meskipun mereka mungkin berada di mesin yang berbeda ataupun di lokasi yang berbeda. Lebih jelasnya, untuk yang pertama itu ada proses, jika dibagi menjadi beberapa bagian itu ada 3. Yang pertama ada proses, yaitu yang pertama adalah proses itu adalah sebuah program yang sedang berjalan. Setiap proses memiliki tugas atau pekerjaan spesifik yang harus diselesaikan. Dalam sistem terdistribusi, satu tugas besar sering kali dipecah menjadi beberapa tugas kecil, dan masing-masing tugas itu dijalankan sebagai proses di komputer yang berbeda. Kemudian yang kedua ada komunikasi antar proses. Proses-proses ini tuh berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan untuk bertukar informasi dan berkoordinasi. Misalnya, satu proses mungkin mengerjakan bagian awal dari suatu tugas dan kemudian mengirim hasilnya ke proses lain untuk langkah selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada independensi. Meskipun proses-proses tadi itu berkolaborasi, mereka tetap akan berjalan secara independen. Jika satu proses gagal, sistem dapat tetap berjalan jika proses lain masih berfungsi, atau sistem dapat mengalokasikan tugas dari proses yang gagal ke proses yang lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan mengenai materi traits, dan itu saya sendiri yang akan membawakannya. Eh, Next. Jadi pertama itu kita akan masuk mengenai definisi traits. Nah, trait atau dikenal dengan like weak process adalah unit terkecil dari eksekusi dalam sebuah proses. Nah, jadi setiap trait memiliki alur kontrol independen dalam konteks proses induknya. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai trait tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Nah, traits ini ada dua. Yang pertama itu trait tunggal, di mana trait tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Sedangkan ada juga multi-threaded, di mana multi-threaded ini memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Suatu proses multi-threaded mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Nah, contohnya itu dalam sebuah aplikasi pengolahan kata, itu satu thread bisa menangani input pengetikan, sementara thread lain melakukan pemeriksaan ejaan secara real time. Kemudian keuntungan thread. Di sini ada 4 keuntungan thread. Di mana yang pertama itu ada responsif. Nah, responsif. Jadi program tetap berjalan meskipun sebagian terblokir, sehingga meningkatkan respon pengguna. Contohnya itu browser dapat menampilkan gambar sambil memproses permintaan lain. Kemudian yang kedua ada berbagi sumber daya. Thread dalam satu proses berbagi memori memudahkan aplikasi untuk menjalankan beberapa tugas di lokasi memori yang sama. Kemudian ekonomi, membuat dan mengelola thread lebih cepat dan murah dibanding proses karena mereka berbagi sumber daya. Pembuatan proses bisa 30 kali lebih lama dibanding thread. Kemudian yang terakhir ada keuntungannya yaitu utilisasi multiprosesor, di mana pada arsitektur multiprosesor, thread dapat berjalan paralel di berbagai prosesor, meningkatkan efisiensi. Pada prosesor tunggal, CPU menggilir eksekusi thread dengan sangat cepat sehingga tampak berjalan bersamaan. Next. Nah, kemudian thread ini merupakan unit dasar dari penggunaan CPU. Nah, jadi ada 4 komponen thread. Yang pertama itu thread ID, yaitu pengenal unik untuk setiap thread.
Kemudian ada program counter, ya, itu menunjukkan lokasi instruksi yang sedang dieksekusi. Kemudian ada register set, itu menyimpan data yang sedang diproses, dan yang terakhir ada stack, itu menyimpan variabel lokal dan informasi pemanggilan fungsi. Kemudian kita masuk ke multi-threading models. Nah, sebelumnya terdapat dua terminologi. Yang pertama itu ada thread pengguna. Thread ini dikelola oleh pustaka thread di tingkat pengguna, bukan oleh sistem operasi. Thread ini cepat dibuat dan diatur karena tidak melibatkan kernel. Kemudian yang kedua ada thread kernel. Nah, thread kernel ini didukung dan dikelola langsung oleh kernel karena semua pengaturan dilakukan oleh sistem operasi. Prosesnya lebih lambat dibanding thread pengguna. Next. Nah, kemudian ada model multi-threading. Seperti yang ditampilkan oleh gambar, terdapat 3 model multi-threading. Di mana yang pertama itu ada mini tuan, di mana pada model ini banyak thread pengguna dipetakan ke satu thread kernel. Efisien, tapi hanya satu thread yang dapat berjalan pada satu waktu, sehingga tidak mendukung paralelisme pada multiprosesor. Kemudian model kedua itu ada one to one, di mana setiap thread pengguna dipetakan ke satu thread kernel. Ini mendukung konkurensi lebih baik. Tetapi setiap thread pengguna memerlukan thread kernel yang dapat menurunkan kinerja. Nah, kemudian many to many, ini banyak thread pengguna dipetakan ke beberapa thread kernel. Developer bisa membuat banyak thread dan thread kernel bisa berjalan paralel di multiprosesor meski konkurensinya tetap terbatas. Nah, kemudian kita akan membahas pustaka thread, di mana pustaka thread menyediakan API bagi programmer untuk membuat dan mengelola thread. Di sini ada dua macam pustaka thread, dua cara implementasinya. Yang pertama itu level pengguna. Jadi di level pengguna ini API disediakan tanpa dukungan kernel. Pemanggilan fungsi bersifat lokal dan tidak melalui sistem panggil sehingga lebih cepat. Kemudian implementasi yang kedua itu ada level kernel, di mana API didukung langsung oleh sistem operasi. Pemanggilan fungsi melibatkan sistem call ke kernel yang umumnya lebih lambat dibandingkan level pengguna. Kemudian terdapat 3 pustaka thread yang umum digunakan saat ini adalah yang pertama itu POSIX pthread. Ini dapat diimplementasikan di level pengguna atau kernel. Kemudian yang kedua ada Win32, itu implementasi thread di level kernel. Sedangkan yang terakhir itu ada Java, di mana API thread yang dapat diimplementasikan menggunakan pthread atau Win32 tergantung platformnya. Nah, kemudian kita masuk ke pembatalan thread atau thread cancellation. Nah, thread cancellation ini adalah proses menghentikan thread sebelum selesai. Nah, ada dua cara pembatalan thread. Yang pertama itu ada asynchronous cancellation, itu thread langsung dibatalkan seketika. Kemudian yang kedua itu ada deferred cancellation. Nah, di sini thread memeriksa secara periodik apakah harus dibatalkan, memungkinkan pembatalan dilakukan secara aman. Nah, biasanya di thread ini masalah pada pembatalannya itu yang pertama itu sumber daya yang sudah dialokasikan bisa hilang saat thread dibatalkan. Kedua, data yang sedang diupdate oleh thread yang dibatalkan bisa rusak, terutama pada asynchronous cancellation. Alternatifnya itu deferred cancellation. Kenapa? Karena dia itu lebih aman, di mana thread dapat memeriksa titik pembatalan atau cancellation points secara teratur sebelum dibatalkan. Nah, kemudian ada penjadwalan threads. Nah, ini pembahasan terakhir mengenai threads. Nah, jadi penjadwalan threads ini digunakan dua model penjadwalan. Jadi pertama itu proses concession scope atau PCS, di mana itu penjadwalan dilakukan di tingkat pengguna
Kemudian pustaka thread yang mengatur dan menjadwalkan thread pengguna untuk berjalan pada lightweight process atau LWP yang tersedia. Kemudian LWP adalah entitas yang memungkinkan thread pengguna untuk dijalankan di CPU. Lalu PCS banyak digunakan pada sistem dengan model many to one dan many to many, di mana beberapa thread pengguna dapat dipetakan ke satu atau lebih thread kernel. Kemudian yang kedua ada sistem contention scope atau SCS. Nah, jadi ini penjadwalan dilakukan oleh sistem operasi di tingkat kernel, kemudian sistem operasi memilih thread kernel yang akan dijalankan oleh CPU. Kemudian thread kernel ini dipilih dari sekumpulan thread yang bersaing untuk mendapatkan CPU. Lalu SCS ini biasanya digunakan pada sistem one-to-one, di mana setiap thread pengguna memiliki thread kernel yang sesuai. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai virtualization. Next. Virtualisasi dalam sistem terdistribusi memungkinkan kita untuk meniru atau mengganti interface suatu sistem untuk menjalankan program di sistem lain. Contohnya sendiri itu jika program awalnya berjalan di perangkat keras A, kita bisa memodifikasi interface tersebut agar program dapat bisa berjalan di perangkat keras B tanpa perubahan besar pada program itu sendiri. Alasan utama penggunaan virtualization itu yang pertama adalah perubahan hardware lebih cepat dari software, di mana virtualisasi membuat perangkat lunak tetap kompatibel meskipun perangkat keras berkembang. Yang kedua itu adalah kemudahan probabilitas, di mana program dapat dengan mudah dipindahkan ke berbagai sistem. Dan yang ketiga yaitu isolation komponen yang gagal atau diserang, di mana virtualisasi melindungi bagian lain dari sistem jika ada masalah pada suatu bagian. Next. Berikutnya adalah arsitektur dari virtualization itu sendiri. Virtualisasi bisa dilakukan di berbagai tingkatan dalam sistem komputer, tergantung pada interface yang ditawarkan. Esensi virtualisasi adalah meniru perilaku interface di setiap tingkatannya. Misalnya mulai dari aplikasi, lalu itu ada library, kemudian operating system, dan terakhir itu adalah hardware. Setiap komponen ini itu dapat divirtualisasikan untuk memberikan fleksibilitas dalam menjalankan aplikasi di berbagai sistem. Next. Nah, ini merupakan contoh jenis dari virtual machine arsitektur virtualization. Yang pertama yang bagian A itu adalah proses VM atau proses virtual machine. Ini merupakan VM yang fokus pada menjalankan program runtime system, di mana contohnya itu adalah Java Virtual Machine. Program Java ini dikompilasi menjadi kode perantara yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu penyesuaian khusus pada perangkat keras. Kemudian pada arsitektur gambar B itu merupakan Virtual Machine Monitor, di mana VMM ini adalah lapisan perangkat lunak yang meniru instruksi perangkat keras. Ini memungkinkan suatu sistem operasi penuh beserta aplikasinya dijalankan di atas perangkat keras virtual. Contoh yang familiar di antara kita itu adalah VMware atau VirtualBox, di mana kita dapat menginstal berbagai operasi sistem seperti Linux, Windows, dan OS lainnya. Dan dengan ini kita bisa menjalankan berbagai sistem operasi di atas satu perangkat keras fisik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klien. Apa sih itu klien? Klien itu adalah suatu komponen yang meminta layanan dari server dalam sistem terdistribusi. Klien ini dapat berupa komputer pribadi, perangkat mobile, atau program yang mengirimkan permintaan melalui jaringan ke server untuk mendapatkan atau menjalankan operasi tertentu. Apa sih itu peran klien? Perannya itu di sini ada dua, yaitu yang pertama menyediakan antarmuka atau interface pengguna untuk mengakses layanan jarak jauh, dan yang kedua yaitu menggunakan perangkat lunak sisi klien untuk transparansi distribusi. Kemudian apa sih keterkaitan dengan komponen lainnya?
yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama itu menggunakan threads untuk menjalankan tugas secara paralel, dan yang kedua itu berkomunikasi dengan server melalui jaringan untuk mendapatkan layanan. Nah, jika kita melihat contoh dari klien itu apa aja, contohnya itu bisa berupa browser web seperti Chrome atau juga Firefox, yaitu sebagai salah satu contoh dari beberapa banyak klien. Kemudian ketika kita mengetikkan alamat web, browser mengirimkan permintaan ke server tempat situs web itu di hosting, dan kemudian akan menampilkan situs tersebut kepada kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan server. Next. Pertama, apa itu server? Server adalah komputer atau program yang menyediakan layanan untuk klien. Server menerima permintaan dari klien, lalu memprosesnya dan mengirimkan kembali hasilnya. Selanjutnya itu server dalam sistem terdistribusi seringkali harus menangani permintaan dari banyak klien sekaligus. Untuk ini, server bisa diatur dalam cluster atau sekumpulan server yang bekerja sama agar permintaan bisa ditangani dengan lebih efisien dan cepat. Di samping kiri ini ada sebuah gambar sederhana yang tentang arsitektur sebuah server web yang menggunakan model multi-threading untuk menangani permintaan atau request dari jaringan. Nah, fungsi khusus dari server pada gambar ini itu yaitu manajemen permintaan. Server ini dirancang khusus untuk mengelola dan memproses permintaan yang masuk dari jaringan secara efisien. Itu adalah fungsi utamanya. Oke. Next. Baik, selanjutnya adalah kode migrasi. Nah, apa sih itu kode migrasi? Secara tradisional, kode migrasi dalam sistem terdistribusi terjadi dalam bentuk migrasi proses, di mana seluruh proses dipindahkan dari satu mesin ke mesin lainnya. Nah, di dalam sistem terdistribusi, kode migrasi melibatkan pemindahan kode perangkat lunak dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Nah, dalam istilah yang lebih sederhana, ini seperti memindahkan barang-barang dari satu rumah ke rumah yang lain, di mana berbagai bagian aplikasi perangkat lunak berjalan di komputer atau server yang terpisah. Kode migrasi sangat penting untuk mengelola dan memperbarui sistem. Di dalam sistem distribusi, kode migrasi memungkinkan sebuah komponen ataupun aplikasi bergerak atau berjalan di lokasi yang berbeda. Tujuannya adalah seperti keseimbangan beban atau pemulihan dari kegagalan atau optimasi performa. Next. Baik, sampai ke bagian terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Di mana kesimpulannya, dari kelima elemen yang telah disebutkan, yaitu ada thread, virtualisasi, client, server, dan kode migrasi, mereka itu saling terkait dan bersama-sama untuk membentuk fondasi utama untuk membangun dan mengelola sistem terdistribusi yang efisien dan fleksibel. Nah, hubungannya apa aja? Hubungannya yaitu thread itu memungkinkan eksekusi paralel yang meningkatkan performa, sedangkan virtualisasi itu memberikan isolasi dan portabilitas. Sedangkan klien dan server itu berinteraksi untuk menyediakan layanan. Dan yang terakhir itu migrasi kode atau kode migrasi itu memastikan bahwa layanan tersebut itu dapat dioptimalkan dan dipelihara secara dinamis di seluruh jaringan. Baik, sekian dari presentasi kelompok 2 mengenai tentang proses dalam ruang lingkup sistem terdistribusi. Sekian dari kami dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan melanjutkan presentasi kami, yang dimana pada sesi ini, sesi terakhir, yaitu adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini didapatkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelas yang telah menyaksikan presentasi kami sebelumnya. Next. Baik, di sini ada pertanyaan pertama dari saudara Muhammad Akbar Latif dan Fatur Rahman Syauqi, yaitu memiliki pertanyaan yang sama, yaitu tentang apa tantangan utama dalam menggunakan virtualisasi di sistem terdistribusi, dan mereka memiliki masukan juga, yaitu mungkin bisa dijelaskan lebih detail mengenai berbagai jenis virtualisasi dan bagaimana fungsinya dalam sistem terdistribusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa tantangan utamanya. Tantangan utamanya dalam menggunakan virtualisasi di dalam sistem terdistribusi itu ada beberapa. Yang pertama itu perubahan hardware lebih cepat dari software, yang dimana virtualisasi itu membantu mengatasi ketidaksesuaian antara kecepatan perkembangan hardware dan software. Kemudian yang kedua itu ada kemudahan probabilitas. Maksudnya itu adalah virtualisasi itu mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan sistem dengan
memungkinkan pemindahan dan penggantian komponen tanpa mengganggu operasi keseluruhannya. Kemudian yang ketiga itu ada isolasi komponen yang gagal atau diserang. Maksudnya yaitu adalah virtualisasi itu menyediakan isolasi yang lebih baik sehingga komponen yang gagal atau diserang tidak mempengaruhi keseluruhan sistem. Kemudian ada juga masukannya itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail mengenai berbagai jenis virtualisasi dan bagaimana fungsinya. Virtualisasi memiliki beberapa jenis. Contohnya itu yang pertama itu ada virtualisasi perangkat keras atau hardware virtualization. Fungsinya itu yaitu untuk membagi satu mesin fisik menjadi beberapa mesin virtual atau VM atau virtual machine yang memungkinkan sistem operasi berjalan secara independen. Contohnya itu seperti Microsoft Hyper-V dan juga VirtualBox. Kemudian yang kedua jenisnya itu ada virtualisasi sistem operasi atau OS, yang mana fungsinya yaitu menjalankan aplikasi dalam kontainer terisolasi yang berbagi kernel OS, memungkinkan deployment aplikasi yang cepat dan ringan. Contohnya itu seperti ada Docker, kemudian ada Linux container. Kemudian yang ketiga itu ada virtualisasi jaringan. Fungsinya itu untuk memisahkan layanan jaringan dari perangkat keras fisik, memungkinkan manajemen lalu lintas jaringan secara dinamis dan isolasi yang lebih baik. Contohnya itu seperti ada VLAN atau virtual LAN, kemudian ada juga SDN atau software defined networking. Kemudian yang keempat ada virtualisasi penyimpanan atau storage virtualization. Fungsinya yaitu untuk menggabungkan berbagai perangkat penyimpanan fisik menjadi satu sumber daya virtual yang mudah dikelola. Contohnya seperti ada Gluster VS dan juga SEP. Kemudian yang kelima ada virtualisasi desktop atau desktop virtualization. Fungsinya itu untuk menjalankan desktop dan aplikasi dari server dan diakses jarak jauh oleh pengguna untuk meningkatkan manajemen dan keamanan. Contohnya seperti ada Citrix Virtual Apps dan Desktop dan juga VMware Horizon. Kemudian yang keenam jenisnya itu ada virtualisasi data, yang mana fungsinya itu untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu tampilan virtual untuk akses yang lebih mudah tanpa perlu direplikasikan data fisik. Contohnya ada Dinodo, IBM Data Virtualization, dan Cisco Data Virtualization. Baik, kemudian untuk itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu apa perbedaan utama antara multithreading dan virtualisasi dalam sistem terdistribusi dan bagaimana kedua konsep ini dapat meningkatkan efisiensi kinerja sistem. Jawabannya yaitu multithreading dan virtualisasi itu adalah dua konsep penting dalam sistem terdistribusi yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi kerja. Multithreading sendiri itu memungkinkan eksekusi paralel dari beberapa tugas dalam satu proses dengan menggunakan thread. Sistem dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, meningkatkan responsivitas dan pemanfaatan sumber daya. Contohnya itu kayak misal dalam aplikasi server, multithreading itu memungkinkan server untuk menangani banyak permintaan klien secara bersamaan. Kemudian yang kedua ataupun sedangkan sama virtualisasi untuk perbandingannya, yang dimana virtualisasi adalah teknik yang memungkinkan satu perangkat keras fisik untuk menjalankan beberapa mesin virtual. Virtualisasi itu memberikan isolasi dan portabilitas, memungkinkan berbagai aplikasi dan sistem operasi berjalan secara independen pada satu perangkat keras. Ini biasanya itu meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan kemudahan pengelolaan serta pemeliharaan sistem. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Muhammad Kesha Aliasar. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pembatalan thread atau thread cancellation bekerja? Kemudian tantangan apa yang memungkinkan timbul dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Oke, untuk jawabannya, pembatalan thread atau thread cancellation itu adalah suatu proses menghentikan eksekusi thread sebelum tugasnya selesai. Ada dua metode utama untuk pembatalan thread, yaitu ada asynchronous cancellation, kemudian different cancellation. Untuk yang pertama itu thread dihentikan secara langsung tanpa memperhatikan statusnya saat ini. Dan yang kedua, untuk thread itu secara berkala memeriksa apakah ada permintaan pembatalan dan menghentikan dirinya sendiri dengan cara yang aman. Sedangkan untuk tantangannya dalam pembatalan thread itu ada dua. Yang pertama, pengelolaan sumber daya. Jika thread dibatalkan saat sedang menggunakan sumber daya seperti memori atau file, maka sumber daya tersebut mungkin tidak dilepaskan dengan benar, menyebabkan kebocoran memori atau deadlock.
Kemudian yang kedua yaitu konsistensi data. Thread yang dibatalkan saat sedang memperbarui data bersama dapat meninggalkan data dalam keadaan tidak konsisten, yang mana dapat menyebabkan kesalahan dalam aplikasi. Kemudian untuk bagaimana cara mengatasinya, itu yang pertama penggunaan block trifinally. Dalam banyak bahasa pemrograman, block trifinally dapat digunakan untuk memastikan bahwa sumber daya dilepaskan dengan benar meskipun thread itu dibatalkan. Yang kedua, penanganan pembatalan yang aman itu menggunakan metode deferred cancellation, memungkinkan thread untuk memiliki titik-titik aman di mana pembatalan dapat dilakukan tanpa menyebabkan masalah konsisten data. Kemudian masuk ke pertanyaan 4 dari Saudari Silviani Amanda. Mengapa penggunaan thread lebih efisien dibandingkan proses dalam pengelolaan tugas secara paralel? Sebutkan contoh nyata implementasi penggunaan thread dalam aplikasi sehari-hari. Oke, jawabannya itu adalah penggunaan thread itu lebih efisien dibandingkan proses dalam pengelolaan tugas secara paralel itu karena ada beberapa alasannya. Yang pertama, ringan dan cepat. Yang kedua itu berbagi memori. Maksudnya thread dalam proses yang sama berbagi ruang memori dan sumber daya lainnya, sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dibandingkan dengan proses yang sepenuhnya terpisah. Kemudian yang ketiga ada komunikasi lebih cepat. Komunikasi antar thread lebih cepat karena mereka dapat berbagi data secara langsung melalui memori bersama. Sedangkan proses memerlukan mekanisme komunikasi antar proses atau APC yang lebih kompleks dan lambat. Kemudian apa sih contoh implementasi penggunaan thread dalam aplikasi sehari-hari? Contohnya itu ada browser web. Kemudian ada editor text. Editor text itu misalnya virtual text, Visual Studio Code. Kemudian ada aplikasi real time, kemudian ada pengolahan data besar atau big data. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari Rizkia Dwi Atika. Jadi pertanyaannya itu bagaimana proses penjadwalan bekerja dalam sistem terdistribusi untuk memastikan bahwa setiap proses mendapatkan alokasi CPU yang adil. Baik, jadi penjadwalan dalam sistem terdistribusi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses mendapatkan alokasi CPU yang adil. Dalam sistem ini, proses dapat berjalan di berbagai komputer dalam jaringan yang berbeda. Penjadwalan dilakukan untuk membagi sumber daya CPU secara adil di antara proses-proses tersebut, baik yang berjalan lokal maupun di jarak jauh. Pendekatan seperti multithreading dapat meningkatkan efisiensi eksekusi proses secara paralel. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Rizkia Kairandini. Pertanyaannya, bagaimana cara komunikasi antar proses atau interprocess communication atau APC diimplementasikan dalam sistem terdistribusi? Jadi jawabannya itu dalam sistem terdistribusi, proses berkomunikasi melalui jaringan. Nah, komunikasi ini dapat berupa pertukaran informasi atau data untuk melanjutkan tugas yang berbeda, seperti satu proses menyelesaikan satu bagian pekerjaan dan mengirim hasilnya ke proses lain untuk dilanjutkan. Nah, ini bisa dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti message passing, share memory, atau remote procedure calls atau RPC. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Khalifais dan Rizky Munandar. Di sini pertanyaannya mirip-mirip. Jadi pertanyaannya itu, apa peran virtualisasi dalam sistem terdistribusi dan bagaimana itu memengaruhi arsitektur mesin virtual? Jadi, virtualisasi memungkinkan sistem terdistribusi untuk menyediakan isolasi dan portabilitas. Virtualisasi digunakan untuk meniru perilaku sistem lain dan memungkinkan fleksibilitas di mana berbagai jenis perangkat keras atau sistem operasi bisa digunakan tanpa mengganggu performa sistem. Nah, jadi ini memungkinkan komponen yang gagal atau diserang dapat diisolasi, memastikan keberlanjutan operasional sistem. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Syifa Ramadhani. Bagaimana proses migrasi kode dilakukan dalam sistem terdistribusi yang heterogen? Nah, jadi migrasi kode dalam sistem terdistribusi melibatkan pemindahan kode perangkat lunak dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Pada sistem yang heterogen,
Migrasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan atau mempengaruhi layanan di seluruh jaringan. Seringkali dengan cara memindahkan proses dari satu mesin ke mesin lain. Ini memerlukan kompatibilitas antara berbagai perangkat keras dan sistem operasi, sehingga sistem dapat tetap berfungsi meskipun lingkungan eksekusi kode berubah. Eh, Baik, mungkin itu pertanyaan yang saya jawab. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 9 dari Dara Setia Mahanda, yaitu menjelaskan perbedaan antara migrasi kode kuat atau strong mobility dan migrasi kode lemah atau weak mobility dalam sistem terdistribusi. Nah, migrasi kode kuat atau strong mobility ini sendiri berarti memindahkan eksekusi program beserta konteksnya seperti variabel, stack, atau status eksekusi, sehingga program dapat melanjutkan dari titik terakhir di mesin tujuannya. Nah, sedangkan migrasi kode lemah atau weak mobility hanya memindahkan kode atau data tanpa membawa status eksekusi. Jadi program tuh harus dijalankan ulang atau mulai dari awal lagi. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 10 dari Muhammad Fatin Abrar, yaitu bagaimana keterlambatan jaringan dan variasi kinerja memengaruhi model komunikasi dalam sistem terdistribusi. Jawabannya itu keterlambatan jaringan atau latensi dan variasi kinerja ataupun jitter dapat mengganggu sinkronisasi dan efisiensi komunikasi dalam sistem terdistribusi, di mana latensi sendiri menyebabkan pesan tiba lebih lambat, yang dapat memperlambat respon antar komponen. Nah, sedangkan si jitter ini membuat waktu pengiriman itu tidak konsisten, sehingga sulit bagi sistem untuk mempertahankan urutan ataupun waktu eksekusi yang tepat. Hal ini tuh dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada aplikasi yang berkonsep real time, seperti aplikasi streaming ataupun kontrol industri. Dan hal ini tuh menyebabkan pemaksaan penggunaan teknik seperti buffering atau loading ataupun timeout untuk mengurangi dampaknya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 11 itu dari Dimas Wahyu Nugraha. Bagaimana model penjadwalan sistem contention scope atau SCS bekerja dalam sistem one-to-one dan apa sih kelebihannya dibandingkan model penjadwalan proses contention scope atau PCS? Model sistem contention scopes ini dalam sistem one-to-one memungkinkan sistem thread pengguna dipetakan dalam thread kernel sehingga penjadwalan dilakukan oleh sistem operasi secara global. Nah, hal ini tuh memberikan akses langsung ke si CPU untuk setiap thread-nya, meningkatkan responsivitas dan efisiensi dalam pemrosesan paralel. Nah, dibandingkan dengan si proses contention scope sendiri, SCS ini lebih unggul karena tidak membatasi penjadwalan dalam lingkup proses tertentu, memungkinkan thread itu dari berbagai proses bersaing lebih adil untuk sumber daya si CPU-nya. Sekian dari saya, mungkin dapat lanjutkan oleh Irsyad. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Wan Haitunisa. Itu apa keuntungan menggunakan virtual machine pada proses virtualization dalam hal efisiensi proses? Jawabannya itu virtualisasi memungkinkan isolasi komponen yang gagal atau diserang, serta mendukung kompatibilitas perangkat lunak lama pada perangkat keras yang lebih baru. Ini meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan migrasi dan pengembangan sistem karena setiap VM dapat diatur dan dikelola secara independen. Hal ini meminimalkan dampak kerusakan pada komponen lain serta mempermudah pengelolaan sumber daya sistem. Pertanyaan selanjutnya itu dari Eri Antada. Bahasa pemrograman apa yang paling cocok untuk pemrograman multi-threading dalam sistem terdistribusi? Jelaskan alasannya. Jawaban itu bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk multi-threading dalam sistem terdistribusi adalah Java. Karena Java mendukung multi-threading secara bawaan dan memiliki pustaka thread yang kaya seperti POSIX, Pthreads, dan Win32. Java juga mendukung thread kernel yang dikelola oleh sistem operasi, sehingga lebih efisien dalam manajemen sumber daya dan proses paralel.
Nah, pertanyaan selanjutnya itu dari di Muhammad Farida. Apa saja keuntungan dari penggunaan thread dalam sistem terdistribusi yang dijelaskan dalam presentasi? Jadi jawabannya itu beberapa keuntungan penggunaan thread dalam sistem distribusi adalah responsif pertama. Itu thread memungkinkan aplikasi tetap responsif karena proses-proses dapat berjalan bersamaan sehingga mempercepat eksekusi tugas-tugas penting. Nah, yang kedua itu berbagi sumber daya. Thread dapat berbagi memori dan sumber daya sistem lainnya dalam proses yang sama, membuat komunikasi antar thread lebih efisien. Nah, yang ketiga itu ekonomis. Penggunaan thread lebih murah dalam hal sumber daya dibandingkan menjalankan banyak proses. Lalu yang keempat, utilisasi multiprosesor. Dengan adanya multithreading, sebuah aplikasi dapat memanfaatkan prosesor ganda untuk eksekusi paralel, meningkatkan performa keseluruhan. Mungkin itu saja dari saya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Hafizah Salsabila. Dalam pengoperasian sistem dan dengan algoritma terdistribusi tidak memiliki otoritas pusat, namun memiliki overhead komunikasi yang tinggi. Dalam kasus apa sistem akan lebih memilih algoritma terdistribusi daripada algoritma terpusat, dan bagaimana mengatasi overhead tersebut? Jadi, cara untuk mengatasi overhead yang pertama yaitu meminimalisasi komunikasi, yaitu dengan cara mengurangi frekuensi komunikasi dan mengurangi ukuran pesan. Yang kedua yaitu dengan cara mengoptimasi jaringan, yaitu dengan cara memilih protokol yang tepat, kemudian mengoptimalkan topologi jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara algoritma dan efisien, yaitu menggunakan algoritma yang disesuaikan. Kemudian ada teknik komputasi paralel, yaitu dengan cara membagi tugas dan menggunakan teknik paralel. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Arvin Kemal, yaitu apa manfaat dan resiko dari penggunaan sistem terdistribusi dibandingkan dengan sistem terpusat. Jadi yang pertama itu ada skalabilitas, karena sistem dapat dengan mudah diperluas dengan menambah lebih banyak node untuk menangani peningkatan beban kerja. Kemudian yang kedua ada ketersediaan tinggi. Jadi jika suatu node mengalami kegagalan, sistem masih dapat beroperasi karena tugas dapat dialihkan ke node lain. Yang ketiga yaitu toleransi terhadap kesalahan. Jadi sistem lebih tahan terhadap kegagalan perangkat keras ataupun perangkat lunak karena tugas dibagi-bagi. Kemudian ada performa, yaitu sistem dapat memproses data secara paralel di banyak node. Sistem juga dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi. Kemudian ada geografis terdistribusi. Jadi data dan aplikasi dapat diakses dari berbagai lokasi geografis dan meningkatkan aksesibilitas. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu dari Saudari Putri Ramayani, bagaimana thread dapat dipertahankan untuk sinkronisasi data dan menjaga konsistensi di seluruh node. Jadi untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi data dalam sistem terdistribusi multithread itu dengan berbagai mekanisme sinkronisasi seperti penguncian atau mutex dan semafor, yaitu untuk memastikan hanya satu thread yang dapat mengakses data kritis pada satu waktu, yaitu untuk berikutnya yaitu dengan variabel kondisi yang digunakan untuk mengkondisikan thread yang menunggu suatu kondisi tertentu. Kemudian dari transaksi kita dapat memastikan perubahan data dilakukan secara atomik, konsisten, terisolasi, dan tahan lama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, itulah beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan kepada kami mengenai tentang presentasi yang kami telah sampaikan, yaitu mengenai proses pada ruang lingkup sistem distribusi. Sekian dari kami dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.